Shalom, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam bagi kita semua. Bahwa puji syukur pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Dangi, mengucap syukur kepada Tuhan yang luar biasa. Di sini saya rindu, awalnya saya ingin membuat konten tentang pujian, tetapi Roh Kudus berbicara bahwa saya harus membuat konten tentang kesaksian. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya ingin bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan mengizinkan banyak hal dalam kehidupan kami, kehidupan saya dan keluarga besar kami. Pada kesempatan ini juga, biarlah kesaksian ini menjadi perenungan, kesaksian ini menjadi suatu hal yang membuat kita introspeksi diri. Biarlah renungan ini juga, bahkan kesaksian akan saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tanpa berlama, hampir 40 hari saya secara khusus kehilangan orang tua. Saya kehilangan seorang ayah, seorang bapak, panutan, seorang pembimbing yang sudah dipanggil Tuhan. Namun kami tidak pernah yang namanya merasa terpuruk dengan keadaan yang lama, tetapi ada suatu hal yang penting yang ingin kami sampaikan, ingin saya saksikan, bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Awal bulan 2020 ini adalah pas corona atau pandemi ini berlangsung. Pada saat itu tentu semua orang, tentu semua kita mengalami hal yang sama. Namun pada saat itu adalah ayah saya, bapak saya mengalami yang namanya muntah darah. Pada saat itu beliau muntah darah dan luar biasa darah yang dia muntahkan. Akhirnya saya pada saat itu pada kurang lebih jam 12 malam lebih, saya membawanya ke rumah sakit. Akhirnya bapak saya dirawat dan diopnam selama kurang lebih 4 hari. Dan akhirnya sembuh. Ayah saya kembali, atau bapak saya kembali ke rumah. Kami rawat beberapa bulan ya. Dan ternyata HB-nya naik turun. Yang ditahu muntah darahnya, ternyata kata tim medis itu karena sakit lambung atau sakit MAH. Nah, HB-nya nggak pernah lebih daripada 9. Kadang turun sampai 6, kudu 7, 8, 9, turun lagi. Nah, pada akhirnya saya melihat bahwa di bulan 9, pertengahan bulan 9, saya lihat, oh, bapak saya ini kenapa makin kurus? Keluhannya hanya kembung di perutnya. Kami terus berdoa, kami bawa berobat ke dokter. Dan akhirnya kami berkeinginan membawa bapak kami ke Tarakan. Kami bawa, akhirnya kami sampai di Tarakan, di rumah sakit di sana. Sebelumnya kami dicek semua, kami pesan kami sudah dicek. Habis itu dimasukkan ke ruangan inap ya, kelas 3. Tidak lama kemudian bahwa datang seorang perawat di sana mengkonfirmasikan bahwa bapak saya reaktif hasil tes rapidnya. Dan itu membuat saya yang mendampingi bapak saya pada saat itu merasa secara manusia down ya. Apalagi saat ini pandemi yang luar biasa, tentu kita was-was. Akhirnya saya down. Tapi dalam diri saya tidak mau yang namanya harus kelihatan down di depan bapak saya. Saya kasih tahu sama beliau waktu itu, Pak, hasil rapid bapak reaktif. Dan puji Tuhan,
pada saat itu bapak saya nggak langsung drop, dia cuma bilang, oh itu salah, itu nggak benar, mungkin tesnya yang alatnya yang nggak bagus. Dan akhirnya itu kami dua, sebenarnya kami sama tante waktu itu dan ponaan saya, sepupu saya maksud saya, tapi mereka ada di kos, kami dua aja di rumah sakit. Akhirnya kami harus diisolasi. Nah, proses isolasi itu sangat lama. Posisi bapak saya saat ini butuh penanganan medis yang luar biasa, tetapi saya terus berdoa sama Tuhan. Akhirnya saya hubungi keluarga saya hubungi Pak Gembala pada saat itu, minta dukungan doa. Dan saya secara manusia, saya sendiri di rumah sakit bersama bapak saya drop. Akhirnya kami dijaga jarak oleh maksudnya dihindari oleh beberapa pihak rumah sakit karena takut tertular mungkin. Tapi kami terus berdoa. Kami dua dikasih masuk dalam satu ruangan sebelum dipindahkan, dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Akhirnya kami berdoa di situ. Saya nggak mau menunjukkan kesedihan saya nggak mau menunjukkan bahwa saya ini saya harus kuat pada saat itu. Singkat cerita bahwa kami dirujuk ke rumah sakit di Tarakan yang rumah sakit nangani COVID. Bapak saya masuk ke ruang isolasi. Nah, saya juga sempat masuk ke ruang isolasi pada saat itu. Akhirnya saya diusir karena nggak ada pemberitahuan bahwa orang sehat harus masuk, nggak boleh masuk saya. Akhirnya saya diusir. Nah, saya pisah dengan bapak saya pada saat itu, yang membuat saya sedih. Keluarga di rumah, keluarga di Malinau sangat shock pada saat itu. Mereka menangis, mereka berdoa sama Tuhan. Kita yang pergi berobat harusnya minta kesembuhan, tambah penyakit lagi. Tapi saya terus berdoa sama Tuhan, walaupun air mata terus netes. Saya sedih, sedih bukan karena apa. Saya sedih pertama, saya melihat keadaan bapak saya pada saat itu yang sedang sakit gitu. Badannya lemas, dia kurang darah. Pokoknya itu yang buat saya sedih gitu. Tambah dia down dengan berita bahwa hasil reaktif, itu membuat saya down. Akhirnya saya pergi ke cari warung, saya beli makanan atau beli snack itu 1 kresek. Saya antar ke ruang isolasi itu supaya bapak saya ada makanan, ada bekal. Ternyata saya diusir juga pada saat itu. Tapi saya berdoa, Tuhan kuatkan saya. Saya taruh makanannya di situ. Akhirnya saya pergi. Itu pun saya pergi bukan saya meninggalkan rumah sakit, tapi saya hanya diam duduk di depan. Saya menangis. Tapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya kembali ke kos. Saya berdiam diri, saya mandi, saya dengarkan lagu pujian. Akhirnya tidak lama kemudian bapak saya waktu itu nelpon, katanya ada berita baik. Oh ya, berita baik apa? Saya sudah di swab, hasilnya negatif. Dan pada saat itu posisi saya yang pertama down, yang pertama sedih, yang pertama menangis, saya langsung kegirangan, saya melompat memuji Tuhan. Saya bilangkan, Tuhan Yesus baik. Saya bilang, Tuhan Yesus luar biasa, terima kasih Tuhan. Terus bapak saya bilang, saya sekarang dipindah ke ruang opnam, jadi kamu ke sini. Akhirnya dengan sukacita, dengan senang kami pergi ke rumah sakit pada saat itu. Dan kami saya nelpon orang di rumah, dan puji Tuhan mereka sangat sukacita. Dan ini adalah hasil doa yang luar biasa, hasil penyerahan yang kami lakukan pada saat itu. Kami percaya bahwa tidak ada segala sesuatu yang Tuhan izinkan tanpa ada rencana Tuhan. Dan puji Tuhan, akhirnya bapak saya dirawat di opnam selama 5 hari. Akhirnya kembali ke Malinau. Dan hasil daripada cek-cek di rumah sakit, mereka tidak memberitahukan apa penyebabnya, karena kami orang awam tidak mengerti. Nanti pihak rumah sakit